Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtima. Kali ini membahas tentang uh, tips untuk ibu-ibu di rumah yang doyan masak ya, yang doyan masak. Ya jadi ceritanya itu Sirtiman ya kenal ya sama salah satu sebenarnya istrinya member kenal sama teman orang Bandung, dia laki ya, cowok gitu. Nah, dia punya istri ya, setelah lama sebenarnya udah pengen ngajak istrinya itu untuk gabung ya, gabung ke ke grup lah gitu. Nah di sini akhirnya mungkin 2 hari yang lalu gabung, dan ternyata setelah ya, emang kalau sama lakinya sih udah lama kenal, mungkin udah 3 atau 4 tahun ya. Nah, sama istrinya ya pas ditanya ternyata dia bisnis online dari rumah gitu loh. Dia juga cerita emang sebelumnya dia membuka usaha uh, rumah makan, resto ya, buka ayam bakar atau ya makanan-makanan ini deh gitu. Makanan yang enak-enak deh, ada ayam taliwang, ayam bakar, terus ya mungkin agak ada beberapa menu gitu ya. Nah, di sini ya dia itu punya apa ya, kasih informasi kalau selain lokasinya jauh dari rumah, juga kalau untuk belanja dan lain-lain, terutama ya untuk ya ada sih staff yang bantuin katanya, cuma nggak mau nginap di ruko itu, jadi dia harus ya bolak-balik rumahnya jauh gitu. Sampai akhirnya ya cuma bertahan sampai 1 bulan, akhirnya restonya tutup, rumah makan ya, dan dia lanjut ke jualan makanan via online gitu. Nah di situ yang terakhir sih Timan dengar sih dia jualan ini ya, cuanki ya, mungkin itu populernya di daerah Bandung ya. Cuanki itu ya nggak tau lah, kayak bakso Malang itu kali ya. Si Timan juga belum pernah nyobain yang benar-benar yang cuanki dari sana gitu, emang jarang lah ke Bandung. Nah dari situ Sirtiman itu dapat dapat apa ya, informasi kalau kalau ibu-ibu di rumah itu ya seharusnya ya mulai ya mencontoh dari istrinya teman Sirtiman itu gitu. Ya dia suka masak, dia dia pokoknya udah ya, kalau untuk offline dia udah kenyang pengalaman ininya deh gitu, jatuh bangunnya. Sampai akhirnya dia sekarang ya fokusnya di online. Kalau untuk offline itu susah, untuk urus tempat, sewa belanja karyawan dan lain-lain, jadinya jauh lah gitu, jauh dari lokasi rumah ke lokasi tempat makannya atau rumah makannya gitu. Nah di online dia tuh ya udah ini deh, udah mungkin udah ya berjuang lah ya, survive. Nah di sini Sirtiman mulai tanya-tanya, udah ada channel YouTube belum gitu. Udah gitu, pas Sirtiman cek ternyata channel YouTube-nya tuh cuma isinya cuma ya karaokean dari aplikasinya aja. Sedangkan dia kan cari cuannya ya jualan makanan gitu. Nah di sini Sirtiman mulai apa ya, mulai kasih semangat lah biar dia mulai membuat channel tentang makanan gitu. Jadi kalau makanan kan, kalau misalnya ya orang lihat suka, mungkin ada yang order gitu. Kalau cuma nyanyi nyanyi karaoke kan ya paling ya dengar dengar lagu terus udah gitu. Untuk cari cuannya tuh ya jauh lah itu, paling dapat dari view ya, sekadar view. Nah di sini Sirtiman nanya channelnya, dia kasih, terus Sirtiman scroll searching nggak ketemu gitu. Nah akhirnya Sirtiman minta ya udah kasih video ininya deh yang udah diupload gitu. Pas dikasih ya ini, sebelumnya ini dia cuma isinya cuma video aja ya, belum, emang dia terakhir update tuh 2 tahun yang lalu, belum ada
mungkin belum ada YouTube Shop mungkin ya. Nah di sini isinya cuma karaoke nyanyi aja, sing ya. Nah di sini Sirman mulai kasih contoh sih ya. Sebelumnya kan dia ngasih contoh nih makanannya kayak gini, dia jualan ini. Nah ini di Sirman kasih kasih bikinin video singkat, kasih balik lagi itu file videonya, suruh diupload, dan ternyata ya setelah diupload ya lumayan dapat 347 view yang ya kalau misalnya tertarget ya kalau rezeki ada yang order seperti itu, viral lah, bisa viral gitu. Nah di sini ya ini salah satu aja ya tips untuk ibu-ibu rumah tangga yang suka masak ya, cuma ya mungkin bingung ini pemasarannya gimana. Nah ini si Artiman kasih tips supaya memanfaatkan sosial media gitu. Salah satunya adalah channel YouTube. Mungkin ada lagi kayak IG atau TikTok atau snack video ya, sejenis yang video-video pendek seperti itu juga dimanfaatkan ya, agar ya masing-masing platformnya ya punya pasar masing-masing sih ya. Kadang ada orang pengen makan di sini, dalam hal ini cuanci, misalnya di TikTok ada yang pengen cuanci gitu. Nah tapi kalau kita nggak upload video di TikTok ya cuanci kita nggak ada yang ngeliat gitu, ya mungkin udah rencananya matang belanja biar omsetnya stabil kan ya, kita harus juga promosi online. Kebanyakan seperti itu ya, orang udah nyerah. Jangankan ibu-ibu rumah tangga biasa ya sepupunya si Artiman sendiri yang istilahnya udah ya sering nonton YouTube, IG atau Facebook, atau itu pun kalau ngupload video atau ngupload konten tentang barang dagangannya aja itu males gitu. Ya kayak di dekat rumah Timan ini di dekat rumah Sirtiman ini ada ya partner ya, dia toko barang bekas, dia untuk ngupload video ke lapak aja dia males gitu. Ya gimana ya, ini kan usahanya dia yang nanti kalau dapat untung dia ya, kalau dia males ya udah dibayangkan kan, akhirnya omsetnya dapatnya berapa, seharusnya omsetnya sekian, seharusnya target ya, kalau dia males ya nggak target seperti itu ya. Kadang orang segini aja gue udah cukup deh gitu ya, cuma kan namanya bisnis harus berkembang lebih cepat gitu loh. Kita dikejar waktu, dikejar usia. Mungkin bisnis itu mungkin bisa diwariskan ke anak, jadi anak itu ya punya bekal lah istilahnya, kalau nanti kalau udah gede bisa nerusin bisnis. Nah kalau orang tuanya itu males promosi gitu ya, di sosmed kan istilahnya gratisan lah ya, mungkin modal kuota lah zaman sekarang ya. Di rumah itu udah pasang internet kabel itu udah ini deh, udah nggak heran gitu. Nah ini kadang internet kabelnya jadi pakai buat hal-hal yang ya kayak WA-an doang, kayak teleponan doang, bucinan doang seperti itu. Sedangkan untuk cari cuannya, monetasi untuk menambah isi dompet keluarga, nggak mau ke arah situ gitu. Di sini si Artiman menyayangkan. Nah dari sini, nah ini aja kayak Ibu Windy ini ya, nama channelnya Ibu Windy Jo ini, dia udah mulai. Nah saat memulai ini kan namanya YouTube ya, YouTube itu apa sih, ngupload video itu ya harus rajin, melawan kejenuhan. Kadang ada grafiknya, yang pakar juga udah kasih tahu suatu saat dia akan turun. Kalau emang bener-bener orangnya mentalnya bagus, dia pasti naik lagi ya. Dia belajar dari kesalahan, bikin video lebih baik, promosinya lebih, share-nya lebih semangat. Nah di sini ya ini suatu langkah awal gitu, meskipun belum bisa dibilang ya stabil gitu, solid ya. Cuma kalau nggak memulai ya nggak akan tercapai lah apa yang
diinginkan, ditargetkan. Kita semua pengen bisnisnya lancar, target kan seperti itu. Bisnis lancar, omsetnya ya terserah sesuai dengan modalnya juga. Ya kalau bisa bisnisnya bisa mengajak anak atau ya diwariskan lah seperti itu. Nah, di sini salah satunya ini adalah langkah awal yang baik gitu. Makanya ibu rumah tangga di rumah kalau belum punya YouTube channel segera upload video. Kalau doyan masak, direkod masakannya, ya terserah mau mulai dari awal masak atau cuma foto-foto seperti ini, itu terserah gitu. Pokoknya nanti harus rajin ya, semua pasti mengalami masa-masa naik turun, jenuh segala macem ya, cuma kita fokus kalau bisnis kita itu mandek macet itu percaya dia lebih puyeng lagi gitu. Mendingan ya abis-abisan sekalian, capek-capek sekalian tapi nanti endingnya happy gitu, daripada berhenti di tengah jalan nggak ada happy ending gitu loh. Ya gitu aja untuk tips-tips ibu rumah tangga ya. Manfaatin sosial media, manfaatin Facebook Marketplace, manfaatin TikTok, manfaatin Instagram, manfaatin snack video, manfaatin, pokoknya dicoba dulu deh semua gitu. Kalau misalnya konversinya bagus ya pilih di platform itu. Kalau misalnya pengen berkembang lagi silahkan mau ngiklan, diperhatikan tapi ya budgetnya jangan sampai nombok ya, seperti itu ya. Mungkin ada hitungan kalau untuk awal itu kita branding dulu ya, promosi dulu. Nah mungkin kalau udah populer pelan-pelan banyak yang order, banyak pelanggannya bolak-balik order, itu baru kita bisa main iklan atau ya, sejenisnya lah yang berbayar gitu. Kalau yang gratisan kita paling upload di YouTube, upload di IG, bikin reel, bikin foto-foto, bikin pokoknya channelnya itu ya populer gitu, branding populer. Jangan males-malesan. Kadang dulu Sirtiman zaman dulu aja ya, ngeliat tutorial di YouTube aja kalau mau sukses di IG sehari harus 10 posting. Itu zamannya dulu IG masih berupa foto-foto aja ya. Sekarang kan udah mulai ke video, reels, ya segitu itu, malah ada TikTok muncul lagi. Jadi emang harus dituntut untuk kita lebih produktif, lebih aktif, lebih rajin, lebih konsisten gitu. Kalau cuma di rumah, apalagi ada fasilitas internet kabel dan itu kita atau ibu-ibu di rumah nggak manfaatin internet kabelnya, udah bayar mahal-mahal cuma dibuat cuma nonton sinetron Korea, nonton YouTube ya, kayak gitu-gitu doang ya, itu sangat disayangkan gitu loh ya. Pokoknya manfaatin yang ada, kalau nggak ada ya jangan memaksakan, sesuai dengan kapasitas diri aja gitu. Pengennya semua mau untung besar, cuma ya namanya usaha, kita harus paham kita sekarang di mana, modalnya ada berapa, dan yang penting rajin dulu untuk memulai, segera rajin konsisten untuk promosi seperti itu, termasuk upload video, bikin video, belajar ya. Pokoknya nggak usah sempurna ya. Kadang ibu-ibu apa sih, aduh nggak bisa ngedit, orang tinggal di record, diupload aja deh, nggak usah tele-tele gitu. Yang penting konsisten dulu. Kalau belum udah alasan, aduh nggak bisa ini, aduh nggak bisa itu, ya ujung-ujungnya ya udah dipastikan lah gitu, nggak kemana-mana gitu, bisnisnya jalan di tempat, nggak gerak gitu. Nggak ada konten yang diupload, nggak ada semangat untuk menambah pendapatan gitu ya, ya udah dipastikan. Makanya semangat untuk ibu-ibu di rumah yang doyan masak, manfaatin fasilitas yang ada. Ada internet. Kalau misalnya belum punya internet kabel ya mau nggak mau pakai kuota, cuma ya paling ya terbatas upload
foto-foto doang mungkin seperti itu di IG atau di TikTok mungkin foto doang gitu. Cuma kalau udah paham gitu, udah paham tentang dunia video singkat atau dunia video di YouTube, video panjang, ya itu manfaatin deh. Untuk bayar 100-200 ribu internet kabel itu sebenarnya sangat berpengaruh ya, bisa pakai internet sepuasnya gitu dibanding cuma kuota yang 9 giga habis dalam 1 hari sekejap harganya 100 ribu, habis dalam sehari 2 hari 100 ribu, itu malah lebih boros gitu. Ya hitungan bisnis seperti itu harus berani ya, harus berani langganan, harus berani hitung-hitungannya juga, harus matang, promosinya harus gencar, nanti bisa dicek konversinya, udah keluar modal berapa, udah capek-capek upload berapa, ya hasilnya nanti kelihatan. Kalau belum juga yaitu ya tetap semangat gitu, bukan berarti gagal, itu masih proses atau masih ya belum apa-apa, belum banyak orang tahu seperti itu. Oke, jadi itu aja. Kalau ada yang bertanya ibu-ibu rumah tangga silahkan ya di kolom komentar, jangan lupa jempolnya guys, jempolnya untuk semangat, untuk memanfaatkan ya skillnya ya, terutama dalam hal memasak untuk cari cuan dari rumah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.